Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala telah membimbing sedemikian rupa, mendetail, terperinci, boleh dikatakan lengkap dengan juklak. Operasionalnya begitu terperinci, begitu mendetail. Tapi lain juga yang kita kerjakan. Wajar kalau kemudian yang terjadi adalah seperti sekarang. Kita harus optimis. Dari Muharram ke Muharram sudah 10 tahun lebih. Dunia menunggu pembuktian suara yang pernah kemarin begitu gencar bahwa abad ini adalah abad kebangkitan umat Islam. Saya terlalu yakin dan hendaknya kita semua yakin bahwa kalau benar metode yang kita gunakan, tepat sistem yang kita pakai, standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kualitas timnya, barisannya, para personil yang mendampinginya, dan kualitas Nabi sendiri yang sudah top rekor, tidak mungkin lagi ada yang mengatasinya, mampu menyelesaikan 23 tahun problema di dunia ini. Dengan kualitas kita yang begini, Bapak dan saudara, tapi metode yang tepat, sistem yang gitu, tidak keterlaluan kalau kita berkata satu generasi insya Allah bayangan perbaikan itu akan kita saksikan. Penyempurnaannya tentu memerlukan waktu dan proses panjang dari generasi ke generasi. Untuk itulah saudara-saudara, para petugas, Anda berangkat dengan tugas yang jelas. Kita tidak meraba-raba, kita tidak mereka-reka, tidak spekulatif, tidak spekulasi. Ada contohnya, ada panutannya. Jelas sasaran dan titik yang mau dituju. Jelas rute yang mau dilewati. Jelas modal yang harus dimiliki. Apa masalah? Tinggal kepada kita saja lagi. Apa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya? Apa tidak? Sejak di surah Al-Qalam, wahyu kedua, sudah mulai terbayang sebenarnya. Sudah cukup jelas sesungguhnya titik mana yang akan kita tuju. Kemudian lebih sempurna, lebih lengkap lagi di dalam surah Al-Fatihah. Satu perjalanan panjang, satu pendakian yang memang meminta tenaga yang tidak tanggung-tanggung. Tetapi entah pada akhirnya kita akan menandai perjalanan itu dengan kata-kata ledakan kegembiraan, dengan ungkapan pernyataan kesyukuran. Terasa sekali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu. Terasa sekali kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala itu. Terasa sekali kalau bayangan yang sekian lama menjadi motivasi bagi kita, yang menjadi stimulan, yang mendorong kita, ternyata benar. Kita tandai perjalanan ini. Setiba kita di sana dengan petikan alhamdulillah. Segala puji-pujian, segala puja, segala puji, tidak ada yang berhak menerimanya. Tidak ada yang berhak kita berikan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup gerawan perjalanan ini. Tidak sedikit godaan, tidak sedikit gangguan. Tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menolong, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lewati.
Tidak mungkin andai kata bukan karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi majelis, setiba kita di sana bukan berarti pekerjaan telah rampung. Bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Maaf, dapat dikatakan baru kita memulai tugas yang sesungguhnya. Setelah kita tiba di puncak, setelah kita tiba di titik yang tertentu, barulah sebenarnya kita akan melaksanakan tugas dalam kedudukan kita sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Sering sudah di forum ini kita katakan tugas kita, kewajiban kita, di samping sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai khalifatullah di muka bumi. Bukan arti, bukan terjemahan dari ayat itu, tetapi pengertian yang kita peroleh daripada terjemahan ayat itu dalam menerjemahkan dan merinci tugas kita sebagai khalifatullah di muka bumi ini, menjaga kelestarian lingkungan di alam ini, memelihara struktural alam ini, merawat tatanan kehidupan di alam ini, supaya terasa kasih sayang Allah di sana. Supaya generasi di belakang kita dan generasi kita dapat mencicipi kasih sayang karunia dari Allah dengan arsitektural, kultural, dan struktural alam yang sudah sedemikian ini indahnya dan sempurnanya. Bapak dan saudara-saudara, tugas sebagai khalifah untuk menyebarkan kasih sayang sebagai pengertian daripada Ar-Rahman Ar-Rahim bukan pekerjaan yang ringan. Untuk memelihara alam ini bukan pekerjaan yang gampang. Kita pilih umpamanya Ar-Rahman Ar-Rahim, menyebarkan kasih sayang, dirinci kemudian oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendetail, begitu teknis, mulai daripada membuang duri yang kita temukan di jalanan. Itu wujud pelaksanaan tugas khalifah di dalam menciptakan iklim yang penuh Rahman Rahim. Sampai memberi air minum kepada seekor anjing yang kehausan, mendapat perhatian khusus untuk dirasakan. Itu adalah sebagian, itulah wujud. Begitulah teknis pelaksanaan tugas sebagai khalifatullah di muka bumi ini, sampai kepada jalannya peraturan Allah di seluruh planet di muka bumi ini. Sebab hanya dengan hukum Allah dijamin tidak ada interes. Yang bikin adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah, yang mempertimbangkan seluruh data yang ada, sudah diantisipasi seluruh kemungkinan. Ini bukan pekerjaan ringan, tapi itulah tugas kita sebagai khalifah Allah. Namun bagaimanapun beratnya, Allah tidak zalim, Allah tidak kejam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak mungkin dibebani tugas kecuali memang kita mampu memikulnya. Apa yang ditargetkan lewat Al-Alaq, lewat Al-Qalam, lewat Al-Muzammil, lewat Al-Mudassir adalah proses perjalanan untuk menumbuhkan potensi-potensi tertentu di dalam diri kita, untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan tertentu di dalam diri kita, mengaktifkan instrumen-instrumen rohania secara maksimal sehingga bisa berfungsi secara efektif yang memungkinkan kita insya Allah akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Dijamin, Pak. Setelah tiba di sana, kalau target Al-Muzammil, target
al-mudaththir, target al-qalam, target al-alaq sudah dicapai secara sempurna. Ada jaminan untuk kita berteriak alhamdulillah. Ada alasan untuk kita memuji Allah. Terasa kita diberikan kemampuan untuk itu.